Ya, selamat malam untuk kita semua. Bersama saya Agnes Nirmalasari Betogening. Jadi saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, terkhususnya lagi dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 170303045. Nah, di video kali ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai draft dari proposal saya yang berjudul Implementasi Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga, tepatnya di Desa Duntana, Kecamatan Titehina, Kabupaten Flores Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama draft proposal dan lebih khususnya lagi saya mengkaji lagi tentang proposal saya. Jadi langsung saja pada bagian awalnya. Jadi pada draft proposal ini ada beberapa konsep penting yang harus dipegang dalam menyusun proposal ini. Yakni yang pertama itu implementasi gender. Jadi implementasi gender ini merupakan salah satu kesetaraan gender. Implementasi kesetaraan gender ini berarti dimana kita mempraktekkan hasil kegiatan atau pelatihan mengenai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan, dimana untuk memperoleh suatu kesempatan yang sama serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan sosial, serta dimana kita sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan memperoleh suatu kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Nah, jadi dipahami bahwa dalam suatu implementasi ini kita menerapkan apa yang sudah kita tahu bahwa sebagai manusia laki-laki dan perempuan kita harus menerima suatu keadilan yang utuh. Pada konsep yang kedua yang merupakan keadilan. Nah, keadilan ini berarti keadilan gender, makanya keadilan ini diterapkan dalam konteks hal gender ya. Jadi keadilan gender ini adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Di sini tidak mendominkan pada salah satu pihak saja, melainkan antara laki-laki dan perempuan memperoleh suatu hal yang sama, suatu hal yang adil dan setara. Nah, dengan keadilan gender ini berarti ada suatu pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Nah, dengan terwujudnya keadilan gender ini ditandai dengan adanya tidak adanya atau menghilangnya suatu diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan demikian mereka sama-sama memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol, dan pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara adil dari pembangunan tersebut. Nah, konsep yang ketiga mengenai keluarga. Jadi menurut Friedoman pada tahun 2010, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dan mereka ini tinggal dalam satu rumah, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Nah, pada poin yang berikut mengenai menceritakan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di sini ada kesetaraan dan keadilan gender. Nah, jadi kesetaraan dan keadilan gender ini sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi suatu komitmen bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Nah, oleh karena itu hal ini karena sudah menjadi komitmen pegangan seluruh bangsa-bangsa di dunia, hal ini menjadikan bahwa seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Nah, selain itu juga
mengenai keadilan dan kesetaraan gender ini ada aturan yang mengaturnya, yakni hal ini tertuang dalam suatu kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1999. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2002-2004, dan kemudian dipertegas lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengharusutamaan gender sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nah, selain itu juga di sini adanya di sini mengapa dibahas tentang proposal ini, karena di dalam sini adanya suatu masalah yakni ada satunya ketimpangan gender. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi mengapa saya mengambil judul atau lebih fokus kepada gender ini? Jadi di sini pemerintah dan masyarakat di sini memang seharusnya kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan kesetaraan gender. Nah, salah satu itu adalah dengan munculnya studi gender yang di sana mempertegas suatu keadilan dan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan sebagai salah satu pembagian fungsi, peran, dan tugas di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, pada realitasnya di sini masyarakat mengalami suatu ketimpangan, suatu masalah. Di sini adanya terjadi diskriminasi, ketidakadilan dalam gender. Oleh karena ini sampai saat ini masih terjadi hal-hal yang seperti tadi, diskriminasi, ketidakadilan bagi perempuan di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah untuk mencapai keadilan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi di sini dengan hal ini lebih secara detailnya lagi, ada fakta yang membuktikan bahwa hal ini terlihat dalam kondisi perempuan di Desa Duntana, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, dengan jadi perempuan di sini memiliki peran publik dan peran domestik. Dimana kalau jadi di sini peran publik ini berarti sudah di sini mereka mengakui bahwa adanya suatu kesetaraannya, tetapi dalam kenyataannya di dalam Desa Duntana ini mereka menganggap bahwa perempuan pada kuadrati selalu mempunyai bekerja atau ditempati secara kuadrati pada ranah domestik. Nah, jadi pada Desa Duntana Desa Duntana, Kecamatan Titehena ini pada khususnya lagi RT 002 RW 06 Dusun Rasilela tercatat bahwa semua jumlah perempuan yang sudah bersuami atau yang sudah berumah tangga, terdapat 16 perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau pada ranah domestik, sedangkan 3 lainnya pada ranah publik dan 3 lainnya bekerja merantau. Nah, dari data ini kan kita sudah mengetahui bahwa pada desa tersebut masyarakatnya lebih mempercayai bahwa untuk seorang perempuan lebih secara kuadrati mereka menempati lebih baik perempuan ditempati pada ranah domestik. Mereka tidak berahli atau tidak mempunyai keahlian dalam ranah publik. Di sini kan sudah terjadi sudah terjadi penomorduaan terhadap perempuan, sudah terjadi stereotip terhadap perempuan. Ini salah satu ketidakadilan gender. Nah, ini merupakan masalah yang akan dibahas sehingga dan diangkat dalam pembuatan proposal ini. Nah, oleh karena itu, mengapa hal itu terjadi? Karena di sini kuatnya persepsi masyarakat bahwa perempuan itu harus ditempatkan secara kuadrati pada domestik, bukan pada ranah publik. Nah, mengapa demikian? Karena masyarakat secara tradisional dari dulu, sejak zaman nenek moyang, sekarang sudah menjadi salah satu tradisi, mereka mempercaya bahwa
gender adalah seks biologis, padahal bukan. Gender dan seks biologis itu berbeda. Gender merupakan salah satu peran sosial di mana ada pembagian fungsi, peran, dan tugas di dalam hal itu. Akan tetapi mereka mempercayai bahwa mengerti bahwa gender itu adalah seks biologis. Di sini ada suatu perbedaan. Jadi mereka mengerti bahwa gender itu merupakan suatu hal yang kuadrat, sedangkan gender itu sudah dikatakan bahwa suatu peran sosial. Di sini bisa dirubah, di sini bisa digantikan, sedangkan seks itu merupakan satu hal yang secara kuadrati, hal biologis yang tidak dapat dirubah. Itu adalah suatu ketentuan dari Tuhan. Oke, pada slide yang berikut, di sini dibahas lagi mengenai konsep gender dan seks. Jadi di sini kita akan lebih mengkaji lagi mengapa masalah tersebut masih terjadi pada masyarakat sampai sekarang. Jadi konsep gender ini dibagi didefinisikan oleh Dr. Anda Balki Soraya Tanov. Jadi di sini dia membagi pengertian gender ini dalam dua konsep. Yang pertama, konsep konvensional. Di sini dia membagi lagi. Jadi Tanov ini membagi gender secara konvensional, berarti di sini berarti suatu konsep yang bertumpuk pada biologis yang dikonstruksikan secara sosial budaya oleh masyarakat untuk membedakan bagaimana peran laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi dalam keluarga, kemudian diinternalisasikan menjadi suatu kepercayaan turun-temurun secara regenerasi sehingga diyakini sebagai suatu ideologi di dalam masyarakat. Selanjutnya Tanov juga menjelaskan gender sebagai satu konsep konvensional. Di sini dia berbicara mengenai gender itu telah melahirkan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan gender baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, oleh karena itu Tanov berpendapat bahwa konsep gender perlu diredefinisi kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi gender dapat diartikan sebagai suatu perbedaan sifat laki-laki dan perempuan dan tidak mengacu pada perbedaan biologis, akan tetapi pada nilai sosial budaya yang seperti saya jelaskan tadi. Masyarakat memahami gender adalah seks biologis. Seks biologis, oke. Nah, pada slide yang berikut membahas mengenai perempuan dalam keluarga. Nah, perempuan dalam keluarga ini berarti perempuan sebagai ibu rumah tangga, di mana dia mengatur keluarganya ya. Jadi dia mempunyai tugas dan peran sebagai seorang ibu. Nah, sebagai seorang perempuan dalam rumah tangga, perempuan ini memiliki dua peran. Yang pertama peran domestik dan peran publik. Jadi peran domestik ini berarti bahwa peran domestik ini perempuan hanya berurusan di dalam rumah, yang biasa dikatakan sumur, kasur, dan dapur. Jadi pada peran luar itu menjadi urusan laki-laki, sedangkan perempuan hanya berfokus pada urusan rumah tangga. Sedangkan peran publik ini merupakan peran di mana perempuan selain menggeluti ranah domestik, dia juga menggeluti ranah luar, yakni ranah publik. Dia juga bisa beraktivitas di luar ranah publik seperti masuk dalam parlemen atau sebagai seorang aktivis dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di dalam peran domestik dan peran publik ini, karena terjadinya suatu perspektif masyarakat yang mempercaya bahwa masyarakat perempuan menjadi kuadrati yang sudah dipercaya dari generasi satu ke generasi lain sebagai domestik ini menjadi suatu kuadrati. Nah, oleh karena itu di sini terjadinya suatu ketimpangan gender. Mereka menempatkan perempuan pada ranah domestik saja, padahal di publik juga sangat membutuhkan peran perempuan. Akan tetapi karena pemikiran masyarakat yang tradisional yang belum dan hal itu harus dirombak dan mengatakan bahwa gender dan seks itu adalah berbeda. Nah, selain itu bagaimana sih implementasi kesetaraan gender yang dilakukan di dalam keluarga? Nah, implementasi berarti kita mempraktikkan hasil kegiatan atau pelatihan mengenai
kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan, dimana untuk memperoleh suatu kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Nah, di sini kan jadi kita membiarkan perempuan, memang perempuan harus memperoleh hak yang sama dan laki-laki begitupun dengan laki-laki, sehingga mereka sama-sama memperoleh kontrol, partisipasi dan akses-akses yang sama dan tidak dibebankan atau tidak merugikan atau tidak menimbulkan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.